Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai urgensi dalam RUU KUHP pada mata kuliah Politik Hukum Pidana. Nah, sebelum memasuki ke pembahasan inti, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan kelompok kami. Baik, yang pertama perkenalkan, nama saya Aramadana. Kemudian ada rekan saya yang bernama Karin Putri Prakasa dan Basir. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, saya akan menyampaikan pokok pembahasan pada video kali ini. Baik, yang pertama yaitu ada tujuan pidana, kemudian ada pedoman pemidanaan, asas-asas dalam RUU KUHP, dan kategori sanksi pidana. Baiklah, penjelasan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Kepada Basir, saya persilahkan. Baik, dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan pidana, tujuan pemidanaan, dan pedoman pemidanaan. Yang dimana ketiganya ini diatur pada buku 3 tentang pemidanaan, pidana, dan tindakan. Baik, dalam pasal 51, tujuan pemidanaan atau pidana, ada 4. Yang pertama yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. B. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. C. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Serta yang terakhir, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Nah, di dalam pasal 52 yang dimana menjelaskan bahwa pemidanaan itu tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Selanjutnya yaitu tentang pedoman pemidanaan yang dimana diatur pada pasal 53 yang ayat pertama, dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Ayat keduanya, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Nah, di dalam ayat 2 pasal 53 ini sendiri menyebutkan kepastian hukum dan keadilan. Nah, kepastian hukum dan keadilan merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberikan penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret. Nah, jika dalam penerapan yang konkretnya tadi terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim dapat mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas dalam RUU KUHP. Pada pasal 4, asas wilayah atau teritorial, yang dimana ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukannya, seperti yang pertama, tindak pidana di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, tindak pidana di kapal Indonesia atau di pesawat udara Indonesia. Atau yang ketiga, tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya. Pada pasal 5, asas perlindungan dan asas nasional pasif. Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan negara. Pada pasal 6, mengenai asas universal. Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah negara Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Selanjutnya, pada pasal 8, asas nasional aktif. Yang pertama, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
Yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Dan yang ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam pidana denda paling banyak kategori 3. Yang keempat, penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia. Setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Yang kelima, warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ramadana. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai kategori sanksi pidana. Baiklah, kategori sanksi pidana yaitu terbagi menjadi 3, yang mana terdapat pada pasal 64, 65, dan pasal 66. Nah, pada pasal 64 pidana terdiri atas yang mana pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Kemudian pada pasal 65 yaitu pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf A terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerjasama sosial. Nah, yang kedua yaitu urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menentukan berat atau ringannya pidana. Dan pasal 66 di sini yang mana pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf B terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan tertentu dan atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan kata, kami minta maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Saya tutup, akhir kalam, bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.